Hello everyone, welcome to our class column chromatography part 2. Ini kelas kedua tentang kromatografi kolom. Tapi sebelumnya saya ingin diingatkan kepada kalian bahwa untuk mengikuti kelas ini kalian harus sudah menyelesaikan entry tiket yang ada di sini. Entry tiket ini. Mana entry tiketnya yaitu 1. Berupa resume tentang kromatografi kolom, kemudian aplikasi kromatografi kolom, serta kekurangan dari kromatografi kolom. Jadi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan entry tiket ini, dimohon untuk saya persilahkan kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas entry tiket ini. Selanjutnya, perkuliahan kali ini tentang kolom kromatografi merupakan perkuliahan tambahan atau lebih tepatnya pelengkap dari materi kolom kromatografi kemarin yang pernah kita bahas. Sehingga pada pertemuan ini akan kita mulai dengan pretest. Pretestnya bisa kalian lihat di layar ini. Nomor 1, ada kasus, yaitu you only see one compound coming off the column when you suspect two. Hanya ada satu komponen yang keluar dari kolom. Padahal aslinya kalian berharap komponennya harusnya 2. Ternyata yang keluar 1. Where might the other compound be? Kemana komponen yang satunya? Kemana? How can you recover this compound? Bagaimana caranya kalian bisa menemukan kembali komponen kalian yang hilang? Ini pertanyaan pertama. Jadi saya silahkan kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, soal nomor 2. A student load a mixture onto a small flash chromatography column in 1 milliliter of methylene chloride, then proceeded to elute with hexane or ethyl acetate dengan perbandingan 10:1. Seorang mahasiswa memasukkan sampel kromatografi yang berisi 1 mili metil chloride sebagai fase bergeraknya. Kemudian ditambah dengan heksan heksan etil asetat dengan perbandingan 10:1. He or she found that all of the mixture came off in the first 4 fraction. Nah, si mahasiswa tersebut menemukan bahwa komponen yang dia cari itu ternyata keluar dalam bentuk 4 fraksi, alias misal kalau dalam bentuk warnanya itu 4 gitu. 4 warna yang dihasilkan with no separation, tapi warnanya itu enggak jauh posisinya, alias warnanya itu saling tumpang tindih. What technical mistake did the student make? Apa yang salah dari proses yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Artinya, seorang mahasiswa melakukan pemurnian pada suatu sampel, ini kolom misalnya. Di dalam kolom ini, dia menggunakan campurannya itu, eluennya itu atau pelarutnya itu adalah ini, heksan etil asetat dengan perbandingan 10:1. Ternyata tadi kan sampel ada di sini. Sampel yang ini setelah dikasih pelarut heksan etil asetat, ini tuh dia jadi ada 4 warna gitu, 4 warna ya. Tapi sayangnya keempat warna ini dia nyatu, nggak misah. Menurut kalian, yang salah
Apa yang salah dari yang dilakukan oleh si mahasiswa tersebut? Itu pretestnya. Oke. Jadi saya persilahkan kalian untuk mencari tahu jawabannya. Mungkin mulai dari soal nomor 1. Nah, kemudian video ini bisa kalian pause ya sampai kalian menemukan jawabannya. Tulis jawaban kalian dalam selembar kertas, kemudian kirimkan ke saya. Jawaban 1 dan 2. Selanjutnya, setelah kalian selesai mengerjakan soal 1 dan 2, soal pretest 1 dan 2, kita akan lanjut tentang kolom. Sedikit pembahasan tambahan tentang kolom. Kromatografi kolom, ya. Model pemisahan dalam kromatografi kolom. Seperti yang sudah kita bahas, kromatografi adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam yang memisahkan komponen, ya. Nah, kalau dari mekanismenya, kromatografi kolom ini dia biasa disebut sebagai kromatografi absorpsi atau serapan. Karena kromatografi kolom dia menggunakan benda padat untuk menyerap. Kromatografi kolom digolongkan ke dalam kromatografi cair padat. Cairnya fase geraknya, padat fase diamnya. Pemisahan kromatografi cair padat kolom terbuka. Kemudian pemisahan kromatografi absorpsi didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda-beda. Artinya tuh setiap sampel itu memiliki kemampuan terserap pada fase diam, ya. Kemampuan terserapnya tuh beda-beda, sehingga terjadilah perbedaan posisi pergerakan dari komponen. Substrat pada absorben bertindak sebagai fase diam, ya. Substrat pada absorben bertindak atau substrat padat dan kurung adsorben bertindak sebagai fase diam yang sifatnya tidak larut dalam fase cair. Yang seperti kemarin saya contohkan itu silika, ya. Fase bergeraknya adalah cairan pelarut yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Nah, pelarutnya ini bisa macam-macam tergantung ke tingkat kepolaran sampel. Prinsip kerja dari kromatografi kolom itu berdasarkan afinitas kepolaran analit dengan fase diam. Artinya kemampuan si sampel ya. Kemampuan si sampel yaitu bergantung pada kemampuan si sampel yang berikatan dengan fase diam, sedangkan fase geraknya selalu memiliki kepolaran yang berbeda dengan fase diam. Afinitas kepolaran. Jadi yang menentukan saat kromatografi kolom itu yang menentukan sampel mana yang akan keluar duluan atau mana belakangan itu tergantung eluen atau pelarut yang kalian gunakan, ya. Kalau pelarut yang kalian gunakan itu polar, maka senyawa yang bersifat polar yang akan keluar duluan. Tapi kalau kalian pakai pelarut yang semipolar, maka senyawa yang semipolar yang keluar duluan. Itu dari kolomnya. Pada sebagian besar kromatografi kolom menggunakan fase diam yang bersifat polar. Nah, itu kan fase diamnya biasanya polar, makanya silika polar. Dengan fase gerak yang non polar. Dengan begitu waktu retensi akan menjadi lebih singkat. Waktu retensi nanti saya jelaskan apa itu waktu retensi. Next. Nah, setelah kalian dapat cairan hasil dari kromatografi kolom, kemudian pertanyaannya, ini cairan mau dibawa kemana? Ya, yang kemarin yang saya kasih lihat kalian dalam tabung reaksi. Nah, itu tuh cairannya bisa kita bawa
untuk diuji pada KLT atau kromatografi lapis tipis yang kemarin sempat saya kasih kalian lihat. Nih, ini tuh gambar kertas, kemudian di kertasnya digaris, kemudian kalian total di sini sampelnya, direndam deh. Nih, kromatografi lapis tipisnya direndam dalam pelarut. Nah, ini akan naik. Pengujiannya ya. Kromatografi lapis tipis. Setelah dia melewati kromatografi lapis tipis kan bakal kelihatan tuh sampel yang kalian komponen yang kalian hasilkan tuh kayak gimana. Misalnya ternyata dia itu naiknya sampai sini. Nah, single dia nih, 1. Kalau dia 1 udah bisa dia langsung masuk ke tahap NMR. NMR ini adalah pembacaan data. Ya. Pembacaan data sampel yang ini sebenarnya apa sih? Bakal kebaca tuh di dalam NMR. NMR tuh bentuknya gini, terus. Nah, gitu ya, dan semuanya ada bacaannya. Besok kita bahas. Nah, ini dia nih step-step yang barusan saya bahas. Step pertama yaitu kalian melakukan kolom kromatografi yang ini ya. Dari kolom kromatografi kalian lanjut ke KLT. Ya. KLT, kemudian dari KLT kalian lanjut ke NMR. Ya, NMR analisis. Dari sini kalian dapat sampel, kalian dapat zat berwarnanya. Zat berwarnanya misalnya umpama yang ini ya, kita total di sini. Ternyata setelah ditotal di sini, setelah total di KLT, ternyata dia menghasilkan berbeda-beda warna lagi. Gitu. Ketika dia masih terdapat perbedaan warna seperti ini, maka ini perlu kalian lanjut kolom ulang. Artinya apa? Masih banyak masih banyak komponen yang harus dipisahkan maksudnya. Di kolom ulang sampai kalian dapat kalian dapat di sini tuh single, bentuk spotnya single, enggak macam-macam. Kayak ini kan Magic Hibiniu, ini banyak banget spotnya. Artinya ini belum pure komponennya. Sampai kemudian yang ini kalian harus ulang lagi di kolom untuk kalian dapat sampel yang pure. Sehingga nanti setelah kolom berkali-kali kalian melakukan penotolan lagi, kemudian kalian taruh di KLT, ternyata hasilnya adalah single 1, maka yang single itu sudah bisa masuk ke NMR. Ya, tapi kalau dia belum single, kalian susah, nggak usah NMR dulu karena pasti bertumpuk ininya nanti molekulnya yang terdeteksi, dan kalau dia bertumpuk nggak akan kelihatan itu senyawa apa, karena NMR itu nanti peaknya seperti ini gitu. Ini quiz and answer, maksud saya quiz and answer ini kalian nggak usah jawab kan, itu cukup kalian baca, diskusiin sama dosen, diskusiin sama teman ya. Di situ ada pertanyaan dan ada jawaban langsung. Silahkan baca, diskusi sama teman. Bagi yang datang ke kampus bisa baca dan diskusi sama saya. Yang ini. Oke? Nah, di akhir perkuliahan ingat, semua jawaban dari kuis post test ini harus kalian tulis pada kertas, tulis tangan ya, jangan diketik. Harus kalian tulis tangan, kemudian foto dan kirim ke saya.